kerasa ya. Sudah hari Sabtu loh Bener. kok. Kerasa nggak sih minggu-minggu ini? Kayak Iya, nggak kerasa. kerasanya tuh cepet banget udah hari Sabtu. Iya. Karena juga semangat ya pengen hari Sabtu. Lo Bener. kenapa kok pengen hari Sabtu? Karena liburan, weekend. Waduh, bener sih. Mau pacaran mungkin ya, yang punya Wah. pacar. Yang nggak punya pacar mungkin mau ibadah enggak yang pacaran atau iya, enggak. iya. Pacaran tetap harus ibadah ya guys. Benar, jadi kita Karena- antusias banget ya kok. Karena Bener. hari Sabtu itu hari ibadah Army of God. Jangan lupa ya, jadi dicatat tanggalnya, kalian lihat kalender. Kalau setiap hari Sabtu, oh aku harus ibadah. Jadi jangan lupa, benar. Jangan sampai lupa ibadah itu Iya. jam berapa kok? Jam 5 sore tepatnya. Jam 5 sore, Iya. ya. Apalagi hari ini kan enggak hujan ya, benar-benar. Bener loh, hari ini tuh Iya. akhirnya loh di Surabaya beberapa minggu ini kita hujan terus ya kok Bener, ya. bukan hanya beberapa minggu, setiap hari kita hujan dan hari ini puji Tuhan panas ya. Panas ya kok Iya, ya. panas Tapi loh sampai kok, keringetan aku gitu ada ya. sesuatu loh. Apa-apa? Sekalipun hujan ya, tapi di minggu-minggu sebelumnya Army of God di Surabaya itu tetap datang ibadah loh. Wah. Kok. Sekalipun mereka harus menembus hujan-hujan itu ya. Luar biasa ya, Luar kelihatan banget biasa, semangatnya ya. ya. Meskipun basah-basah masuk ke ruang ibadah tetap semangat ya. Benar, Nah ya. itu loh ya namanya anak muda ya, jadi harus tetap semangat berapi-api. Nah ngomong-ngomong tentang, oh iya sebelum itu kita mau sapa dulu yang di chat. Benar, Wah, halo ada rame ya teman-teman dari tadi. online ya. Iya, bahkan sebelum kita mulai pun sudah banyak yang ngechat ya. Benar, kita bisa baca ya kok di sini Iya, ya. benar. Mereka Kita lihat sudah dari chat, tadi, halo semua panjangnya ya. gitu ya. Boleh yang merasa menerima shalom dari kita, sama-sama kasih emo apapun lah Iya. ya. Kalian mau kasih api, mau kasih emo Halo, apapun. atau apa Iya, gitu yang ya. pokoknya yang menunjukkan kalau kalian hari ini benar-benar antusias untuk ikut Iya, ibadah. boleh hari ini. dong, boleh mana nih? Ayo, Kita ayo, menanti kita tunggu ya sambil kita tunggu. emo-emo teman-teman. Sambil kita tunggu ya, kita punya satu reminder buat Apa teman-teman nih? ya. Kan kalau tadi kan kita sudah suruh catat ya tanggal untuk setiap Sabtu ada ibadah. Nah, kalau kalian yang merasa, oh aku sudah bisa ibadah onsite ya setelah izin dari orang tua dan lain-lain, kalian merasa bisa, langsung ambil tiket online. Bener, karena tiket kita ini terbatas ya, bener ya. bener. Dan kita selalu kecepetan, maksudnya kayak hari Kamis, hari Iya. Jumat itu udah mau habis Sold tiketnya. out guys, sold out ya, padahal nggak dibayar Kita nggak ya. jual ya, Iya, kita nggak nggak jual sorry, tiket sorry. ya. Iya, jadi kadang harus cepet-cepetan ya daripada nggak dapat. Jadi kalian Iya. kalau buka, bagi kalian yang sudah punya NIJ, setiap hari Senin, Selasa. Hari Selasa kok, benar. Selasa, kalian sudah bisa ambil tiketnya. Nah, tapi bagi kalian yang belum punya NIJ, hari Rabu baru kalian bisa ambil. Bener, jadi Dan- jangan sampai ketinggalan ya. Benar, kalau kalian ketinggalan, kalian ya lihat kita dari layar kaca lagi ya. Iya, Karena kan kita benar. pengen ketemu kalian juga. Iya, kita pengen ibadah bersama ya. Iya kayak benar. gitu ya, Juga di hari mungkin bagi Sabtu. teman-teman yang merasa, oh aku baru ya, aku pengen ibadah, tapi aku juga nggak punya teman gimana. Nah, kalian bisa mulai dulu dengan namanya CG Online. Benar, apa CG online tuh gimana kok? Mungkin jelasin ke teman-teman yang baru jadi, ya. mungkin yang baru pertama kali CG Online itu adalah connect group, sebuah komunitas di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, karena kita kondisinya masih pandemi seperti ini ya, kita masih melalui online atau daring. Tapi itu nggak menutup hadirat Tuhan, nggak menutup hubungan kita. Kita dengan- tetap bisa connect ya, Benar, tetap jadi- ada pertemuan setiap Yes, minggu online ya kok ya, iya. bener ya. Jadi kalian bisa langsung join aja teman-teman. Kalau kalian tahu ada teman kalian yang sudah ajak, kalian langsung ikut aja, nggak usah pikir dua kali lah. Ya langsung Iya. setiap minggunya ada CG online. Jadi jangan takut kalian tip upward, aduh aku nggak ada yang ngajak ngomong, enggak. Kita semua cerewet kalau di CG Bener bener ya. ya, asik kita ada Nah. banyak, ada games juga Yes, ya, ada ada sharing, ada PAW sharing, bareng ada juga ya kok. iya. Gak membatasi sekalipun online kayak Iya, gitu kalau ya. misalnya kalian merasa suara kalian fals, nah mumpung online kalian bisa mute kan, kalian jadi nyanyi sesukanya. Gak ada yang denger, Nggak ada bener yang ya. denger, jadi Menikmati sendiri di kamar Iya, suara kita ya, bener bener, sekali. jadi kalian nggak usah takut. Wah, kok aku lihat loh kok, ini banyak yang kasih stiker nari-nari. Waduh, Bukan nari, iya. begini. Bu, itu stiker yang ngedap, oh iya bener. Iya, Yeay iya, katanya ya. luar Oh biasa. banyak nih Semangat kayak banget, gitu. ya. Ngomong-ngomong jiwa baru, ada apa sih kita kalau tentang jiwa baru new friend Nah, ini? kan buat teman-teman biasanya kalau yang pertama kali datang di ibadah Iya. AOG secara onsite, kita pasti akan meng-welcome teman-teman. Tapi hari ini juga sekarang kita tuh punya welcome lounge online loh kok. Apa itu? Tolong jelasin Nah, dong. welcome lounge online itu untuk welcome teman-teman yang hari ini kalian itu pertama kali hadir di ibadah AOG tapi secara online. Mungkin pengen ya hatinya Iya. ikut offline tapi mungkin izin kah atau di luar kota kah. Ya. Nah, kalian bisa ikut di welcome lounge online karena kita pengen menyambut, kita Yes. pengen kenal lebih, kita pengen terkonek dengan kalian
kalian. Benar. Jadi setelah ibadah nanti jangan buru-buru langsung Oh, ditutup jangan, ya YouTube-nya jangan, ya. iya. Karena kita akan ada welcome launch online. Nanti linknya tuh bakal dikasih di chatnya, di kolom Yes. live chat. Jadi pastikan kalian jangan langsung live ya setelah ibadah ya. Ya, langsung segera pencet ya. Iya. Pencet linknya langsung. Nanti ada teman-teman yang standby Iya. untuk meng-welcome, untuk menyambut teman-teman yang pertama Iya. kali hadir ya. Jadi Benar. pastikan kalian gak kelewatan ini. Yes. Dan kita juga ada banyak informasi kok Benar. yang bisa kita teman-teman kalau Wah, pengen di tahu mana ini? informasi tentang AOG, Waduh. itu bisa temukan di Instagram AOG MS Youth. Yes, Ya. ya nggak hanya informasi ya, tapi ada banyak konten-konten yang akan memberkati kalian lah Iya, ya. konten-konten yang menarik, konten-konten Benar. yang memberkati itu semua ada di Instagram AOG MS Youth. Jadi pastikan Iya. kalian follow, pastikan kalian juga stay tune ya dengan apa yang ada di sana. Iya kayak benar. gitu. Nah ngomong-ngomong Instagram, kita juga punya YouTube guys. Oh iya, Ya, benar. Army of God YouTube channel. Jadi kalian jangan lupa subscribe karena nanti setiap minggunya kita akan ada konten-konten yang nggak hanya menarik, bagus, tapi benar-benar bermanfaat Iya, bagi buat anak kehidupan. muda terutama ya, Benar, Ko, ya. Kalian akan terpesona ya, terpesona. Waduh. Enggak. Iya, sementara kita juga akan ada konten-konten baru loh kok yang akan Bener. rilis di YouTube AOG kita ya. Benar. Jadi kalian harus tunggu, kalian subscribe, kalian pencet tombol Loncengnya ya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan dengan konten-konten Iya. yang akan diupload setiap minggunya. Yang sudah subscribe mana nih suaranya? Oh Mungkin iya, bisa boleh. muncul Angkat penonton jempolnya sudah subscribe ya. Kita Yes. Mantap. Terus semangat ya guys. Nah, jangan lupa juga hari ini kita akan ada persembahan. Ya, Benar. jadi siapkan hati, siapkan juga persembahan yang mau kalian beri dengan ketulusan lah ya. Linknya itu nanti ada di bawah ya, Yes. bisa diakses di bawah. Yes. Kalau misalnya kebingungan cari, mungkin bisa tulis di chat, nanti akan dibantu sama teman-teman live chat. Oh, Ya. benar. Jadi jangan ragu. Aduh, aku harus kemana? Nanti ada informasinya. Gak bisa kemana-mana kok, tetap di rumah. Iya, benar ya. Jadi Iya. siapkan hati kalian juga, siapkan jiwa kalian. Karena sebentar lagi waktu kita menipis. Wah, tinggal beberapa detik lagi Catat kita nih. di layar habis Waduh. gini habis ya. Kita mau siapkan hati karena setelah lagi ibadah akan mulai. Benar. Yuk kita pimpin dalam doa. Yuk Iya. saya pimpin dalam doa. Semuanya kita mau berdoa. Bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan kami punya kesempatan untuk beribadah hari ini ya Tuhan. Bila hari ini ya Tuhan biarkan urapan-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Biarkan kami bisa menikmati ibadah hari ini. Biarkan hadirat-Mu nyata di setiap dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami siap untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, yes Tuhan, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama nyanyikan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan iman, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, yes, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama nyanyikan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. One more time, come on. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Mari semuanya berebut tangan di chapel bersama-sama, come on. Saya mau lihat tepuk tangan yang terbaik, come on, Army of God. Katakan, come on. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib. Ajaib hebat. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu, tangan kami terangkat,
sorakan kemenangan, terpujilah namamu. Kabarkan Yesus Raja. Yeah. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu. Katakan dengan iman, Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami. Mari angkat tanganmu, katakan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Dialah Raja. Biar musik memuji Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan, Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu. Mari semuanya melompat bagi Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami. Tangan kami terangkat, hanya bagimu Yesus, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja, Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Ya, katakan, Yesus kau Raja, Yesus kau Raja kami, Yesus kau Raja kami. Haleluya. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Yesus Raja kita, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, saya ajak semuanya, mari kita fokus. Mari kita inginkan dan datang dengan ekspektasi. Sebab sore hari ini Tuhan akan menenggelamkan setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku. Ini iman kami Tuhan. Tenggelamku di hadirat-Mu. Mari semuanya jemaat Army of God, bebaskan dirimu, katakan, Engkau terindah, termegah, termulia.
Yang mengasihi Tuhan, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Yes, amin. Kasih-Mu, Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, Amin. tenggelamku di hadirat-Mu. Kau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawa aku dekat. Kau terindah, Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia. Kau termanis, oh Yesusku. biarlah hadirat-Mu menenggelamkan setiap kami Tuhan. Engkau terindah, Engkau yang termulia, Engkau terindah, termegah, termulia. Kau termanis, oh Yesusku. Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. menghanyutkan kami Tuhan. Menghanyutkanku. Mari coba angkat semuanya, siapkan hatimu, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah, mari kita datang, hampiri tatanya. Haleluya. Hiraya ramaya sakaramaya se. Mari semuanya bebaskan dirimu, sembah Dia. Hiraya ramaya sakaramaya so. Hiraya ramaya sakaramaya se. Kami menyembah Allah, Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala pujian. Shiralamaya se. Engkau bertata di atas pujian Yesus. Engkau Tuhan yang berdaulat, berdaulat atas hidup kami. Kami mau nyanyikan nyanyian yang baru, mengangkat pujian kami. Shiralalamaya shakaramaya so.
Angkat hatimu sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuja, Dia yang layak disembah. Ya. Ambil waktumu sembah Dia. Kami rindukan Engkau Tuhan. Syukurana. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Nyanyikan sekali lagi jemaat, mari. Takkan pernah selain yang terbaik. Ini kami Tuhan, ini hati kami yang harum dan yes, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari nyanyikan lebih tinggi lagi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
persembahanku. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai kami Tuhan, sejak masa muda kami, untuk terus mempersembahkan korban persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah sore hari ini Tuhan, setiap army of God membawa hati mereka menjadi korban yang layak di hadapan-Mu. Dan terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan sore hari ini, bila Tuhan yang berbicara lebih lagi Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan yang berbicara kata per kata di hati setiap army of God. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berakhir hanya menjadi sebuah hukum, tapi menjadi sebuah prinsip dan nilai kebenaran yang akan dipegang oleh army of God sejak masa muda mereka. Untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Mempersiapkan hati setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum duduk, boleh lihat kiri kanannya. Kasih senyum yang terbaik lewat masker ya, lewat matanya. Bisa kasih simbol kayak gini, terus ngomong Tuhan Yesus mengasihimu. Ya silakan duduk. Tadi waktu kita lagi menyembah Tuhan, saya menikmati banget melihat pemandangan yang ada di tempat ini. Sungguh melihat jemaat Army of God ketika menyembah sungguh-sungguh, connect dengan hadirat Tuhan. Semuanya gak ada yang pusing dengan kiri kanan. Semuanya menyembah dengan hati yang sungguh rindu bertemu dengan Tuhan. Sungguh satu pengalaman yang sangat indah. Mungkin teman-teman di live streaming gak bisa lihat ya. Tapi saya percaya hadirat Tuhan yang kita rasakan di tempat ini juga sampai kepada setiap kalian yang sedang menyaksikan via live streaming. Amin. Karena itu, ayo kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, siapkan catatan untuk kita catat kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah saya hari ini, saya kasih judul Hidup Kudus Sejak Masa Muda. Kalau tadi lagunya, di lagu terakhir, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saya rindu lewat firman hari ini, setiap jemaat Army of God pulang dari tempat ini, bahkan saat ini juga ketika sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh mengambil keputusan untuk mempersembahkan hidup kita menjadi korban yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Setiap jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hidup kudus sejak masa muda. Ayo sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman yang sangat familiar buat kita, pasti sudah sering kita baca ya, tapi ayo kita hari ini baca sekali lagi dengan suara terbaik kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayo dong anak muda, di sini belum ada yang sudah tua kan? Ayo kasih suara terbaik kita ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Firman Tuhan sedang berbicara kepada kaum yang sangat spesifik, anak muda. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Army of God, kita bisa muda. Tapi jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Itu kata firman Tuhan. Kemudian apalagi yang firman Tuhan katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Ada satu kata yang waktu saya baca, ini merema di hati. Ada kata dalam kesucianmu. Sering banget
kita itu berpikir seperti ini, untuk menjadi anak muda yang jadi teladan, oh kita harus nilainya bagus di kampus atau di sekolah, pekerjaannya juga bagus, ada integritas, kemudian bisa dipercaya. Ada juga yang punya standar kalau mau jadi teladan itu ya di gereja juga harus jadi seorang pemimpin yang dilihat, seorang pelayan Tuhan. Tapi sering banget kita lupa akan satu hal ini. Dalam kehidupan kita, kita juga perlu untuk menjaga kesucian kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesucian itu sama dengan kekudusan. Suci dan kudus adalah dua kata yang gak bisa dipisahin ya. Maknanya mirip, maknanya sama. Dalam firman Tuhan kalau di bahasa aslinya kata kudus itu diartikan terpisah. Jadi kalau kita mau jadi anak muda yang jadi teladan, kita harus kudus, harus terpisah dari yang namanya dosa. Dari yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau topik kekudusan seperti ini sering banget orang udah buru-buru, gak mau deh paling ya yang dibahas ya itu-itu lagi gitu ya. Sering banget kata kekudusan dan anak muda ini susah bergaul akrab. Karena kalau mau hidup kudus itu sepertinya susah banget di masa muda. Ya ada banyak faktor sih. Di masa muda, usia-usia teenagers apalagi ya, masa-masa puber gitu. Banyak hormon yang bergejolak. Terus sering dipakai jadi sebuah alasan untuk, oke gak apa-apa deh. Ya ini karena hormon, jadi hormon disalah-salahin gitu. Terus banyak faktor juga, ya karena perkembangan teknologi, kita bisa mengakses begitu banyak informasi dari yang hanya untuk kepo atau cari tahu. Akhirnya kebablas sampai akhirnya melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, dan itu membuat kita lemah dan akhirnya jatuh dalam dosa. Untuk hidup kudus di masa sekarang ini seolah-olah sangat susah. Tren perkembangan zaman itu sudah gak lagi ngajarin kekudusan. Susah untuk masa muda, untuk menjaga kekudusan. Banyak kita lihat di sosial media, apalagi ya. Sekarang siapa sih yang gak punya sosial media? Boleh angkat tangannya, saya mau lihat. Ada yang gak punya Instagram? Ada nggak di tempat ini yang gak punya Instagram? Atau mungkin pertanyaan harus diganti ya, siapa yang punya lebih dari satu account Instagram? Angkat tangan. Pasti ada, oh di sana banyak. Semua orang punya sosial media, semua orang bisa akses berbagai macam informasi dari handphone yang sangat kecil tapi bisa mengandung banyak hal. Dan di sana disuguhi apalagi di Instagram ya, banyak yang follow influencer, public figure yang mereka menunjukkan gaya hidup mereka setiap hari. Pacaran, gak apa-apa untuk kissing dan lain-lain, tinggal bareng, foto dan pamerkan, dan itu menjadi standar yang diambil oleh anak muda untuk kalau mau hubungan yang bahagia, ya harus seperti si influencer itu. Kalau mau pacarannya mesra, ya harus ngikuti caranya dia pacaran. Tapi tahukah apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Justru kalau engkau mau bahagia, kalau engkau mau diberkati, engkau harus menjaga kekudusanmu. Jadi kalau orang bilang anak muda susah untuk hidup kudus, faktanya firman Tuhan itu tidak mungkin kan suruh kita melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau firman Tuhan bilang jadilah teladan di dalam kesucianmu, berarti itu sesuatu hal yang possible untuk kita lakukan. Jadi anak muda untuk hidup dalam kekudusan adalah sangat mungkin. Bukan hal yang mustahil. Malah justru Tuhan memanggil kita sejak masa muda kita untuk hidup dalam kekudusan. Kenapa Tuhan menginginkan dari sejak masa muda kita untuk menjaga hidup tetap kudus? Saya ajak kita buka firman Tuhan di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Army of God, apakah engkau ingin melihat Tuhan di hidupmu? Siapa yang ingin dipakai Tuhan? Siapa yang ingin hidupnya diberkati? Bukan hanya berkat secara materi, tapi
dalam hal kepandaian, dalam promosi demi promosi. Saya percaya semuanya pasti mau. Siapa sih yang gak ingin sukses sejak masa mudanya? Siapa sih yang gak pengen hidupnya berkualitas sejak masa muda? Semua orang pasti pengen. Dan saya percaya Army of God pun pengen punya kehidupan yang seperti itu. Tapi ini loh yang firman Tuhan katakan. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bicara tentang pemakaian Tuhan yang besar. Dan kenapa sejak masa muda kita harus menjaga kekudusan? Karena masa muda adalah masa keemasan, masa yang paling tepat untuk pemakaian Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Karena apa? Potensi, energi, itu semuanya ada di masa muda kita. Dan Tuhan tidak ingin semua rencana yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sejak masa muda kita, itu diaborsi hanya dengan sebuah kesenangan yang sesaat, yaitu dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin Anda semuanya di tempat ini itu mengalami pemakaian Tuhan yang maksimal sejak masa muda kalian. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang akan melihat Allah. Dan tanpa kekudusan, pemakaian Tuhan tidak akan sempurna dalam kehidupan kita. Maksud ketika firman Tuhan di Timotius tadi berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa sih Tuhan itu berkata seperti itu? Karena seringkali anak muda ini kan dianggap gak bisa apa-apa selain buang-buang energi. Karena masa muda cuma sekali, jadi kita harus habiskan dengan happy-happy. Masa muda itu masa yang paling tepat untuk coba-coba pacaran. Sering banget punya pemikiran seperti itu. Nanti kalau sudah menikah kan satu untuk seumur hidup. Jadi waktu pacaran harus coba-coba. Hei, kenapa harus coba-coba? Kalau ada satu orang yang tepat yang sudah Tuhan sediakan, kenapa engkau gak mau berhenti sejenak, mempersiapkan dirimu untuk satu pasangan yang terbaik yang nantinya akan seumur hidup berjalan dengan engkau. Daripada coba-coba pacaran, berkali-kali sakit hati, dan pencobaan itu sangat besar. Lebih baik jaga hidupmu tetap kudus di masa mudamu. Kok Philip minggu lalu bilang masa muda itu jangan dulu buru-buru pacaran. Kalau yang masih sekolah, sekolah aja. Perlengkapi dirimu dengan skill yang terbaik, perlengkapi dirimu dengan hal yang terbaik. Supaya nanti kalau sudah waktunya tiba, kau akan bertemu dengan orang yang kualitasnya juga sama dengan kualitas kehidupanmu. Kejarlah kekudusan. Banyak prinsip yang salah yang diajarkan oleh dunia. Kalau kita bicara tentang kekudusan ya, sering banget dianggap kita itu sok suci. Masa nonton film, kalau sekarang lagi gak ada bioskop ya. Kalau pergi ke bioskop terus nonton film, terus ada adegan yang adegan dewasa, terus misalnya nih Army of God tutup mata, terus teman-temannya bilang, sok suci kamu, gak mau lihat hal-hal yang kayak gitu. Kenapa sih lihat? Toh ya gak apa-apa. Sering banget kan kita ngalamin itu. Saya dulu sering digituin sama teman-teman saya. Tapi saya tahu kalau saya melihat hal itu, saya bisa lemah. Itu akan tersimpan di otak dan itu dalam waktu yang kita nggak pernah tahu kapan kita lemah, itu tiba-tiba bisa muncul dan itu akan bisa melemahkan kita. Jadi lebih baik jaga matamu supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Banyak juga yang bilang nggak apa-apa lah kalau pacaran itu, masa pacaran cuma gandengan tangan sih nggak asik banget. Gak apa-apa lah pegang-pegang dikit, gak apa-apa lah kissing-kissing gitu ya. Iya sekarang pegangnya dikit, nanti besok pegangnya banyak. Dari tangan naik ke bahu, naik ke kepala, naik ke kaki. Sampai nanti bisa jadi kalau pacaran gak gandengan tangan, gandengan kaki. Ada yang mau seperti itu? Gak apa-apa pegang aja satu badan gitu. Gak ada kan yang mau pacaran gandengan kaki, jadi jaga tanganmu. Saya mau ngomong sama teman-teman yang cowok-cowok ya. Kalau cinta dengan tulus, pasti rela untuk menunggu. Love is wait and love is respect. Kalau nggak bisa respect,
Itu namanya nafsu. Jangan pakai alasan, ya kalau kamu cinta ya boleh lah. Kiss dikit aja, bentar aja, sekali aja. Sekarang sekali, besok minta 2 kali. Saling respect dengan pasanganmu. Kalau engkau bilang kamu mengasihi pasanganmu, buat yang sudah pacaran. Hormati tubuhnya. Hormati pasangan yang engkau kasihi. Nanti kalau sudah menikah, jangka waktu engkau menikah dengan pacaran itu beda. Pacaran itu hanya sebentar, tapi pernikahan itu lebih panjang. Tabung, sabar dulu. Nanti kalau sudah dihabisin di masa pacaran, waktu menikah sudah nggak ada lagi. Sedangkan jangka waktu menikah itu 1 seumur hidup. Bersabarlah. Buat yang cewek-cewek juga, bantu pasanganmu untuk mereka bisa respect dengan kamu. Kasian nih kalau yang cowok-cowok terus ya yang dibilang, ya ini cowok-cowok yang selalu nggak bisa respect. Tapi cewek-cewek juga, jangan pancing-pancing pasanganmu untuk gak respect sama kamu. Hargai mereka sebagai pasanganmu. Kalau mereka sedang berusaha, jangan justru kita itu yang goda-godain mereka. Nanti sungguhan lemah, nyesel. Saling respect-lah satu sama lain, saling respect-lah terhadap tubuh satu sama lain. Bukan hanya tentang tubuh, tapi juga perasaan. Dalam perkataan juga kita harus kudus. Jangan izinkan ada kata-kata yang tidak kudus keluar dari mulutmu. Bukankah mulut Tuhan ciptakan untuk memuji Tuhan? Masakan mulut yang sama engkau mau pakai untuk memuji Tuhan, tapi di lain waktu engkau pakai untuk sesuatu yang najis di mata Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan dengan puji-pujian kita. Jaga perkataan kita untuk tetap kudus juga. Apa yang kita tabur di masa muda kita, itu akan menjadi sebuah aset untuk masa depan kita dan menjadi sebuah warisan buat generasi selanjutnya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita menginginkan ada masa depan yang Tuhan sudah janjikan itu digenapi dalam kehidupan kita dan kita pengen anak cucu kita nantinya akan menikmati itu. Taburlah hal yang baik sejak masa mudamu, taburlah kekudusan. Karena tidak akan pernah ada pernikahan yang kudus tanpa ada pacaran yang kudus, bukan? Tapi ada lagi satu hal, tidak akan ada pacaran yang kudus tanpa ada 2 orang yang kudus, tanpa ada 2 orang yang menjaga hidupnya untuk tetap kudus sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan. Jadi sebagai pribadi yang kita mengaku kita ini orang percaya, yang kita mengaku kita ini orang yang mencintai Tuhan, sudah seharusnya kita itu menjaga kekudusan sejak masa muda kita. Karena apa yang kita bangun hari ini ketika kita menjaga hidup kudus, itu kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu nantinya di masa depan. Kita tidak bisa minta, aku mau pacaran yang kudus, tapi hari ini kita sebagai seorang pribadi, kita belum utuh, kita masih belum menjaga hidup kita untuk tetap kudus. Kita masih banyak kompromi 1 dan 2 hal. Kita masih banyak courting hal-hal yang menurut firman Tuhan itu sudah salah, tapi kita masih berkata, nggak apa-apa lah sekali ini aja. Apa yang kita tabur hari ini itu akan kita tuai di hari ke depan. Persiapkan dirimu untuk menabur yang terbaik, Army of God. Tuhan sudah menjanjikan buat setiap kita untuk di masa depan. Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik. Amin. Buat yang single-single, boleh ada kata amin. Tuhan akan sediakan di waktu yang tepat buat kalian. Tapi terlebih dahulu, kalau hari ini engkau masih sendiri, pastikan dirimu menjaga kehidupanmu dengan sedemikian rupa. Sehingga waktu saatnya itu tiba, engkau didapati siap untuk masuk ke dalam next level dalam kehidupanmu. Saya bilang seperti ini karena jujur aja saya sudah menikmati berkat dari apa yang dikatakan untuk hidup kudus itu. Memang tidak mudah, untuk jaga hidup kudus itu memang tidak mudah. Dan tidak ada satu orang pun di tempat ini tuh yang bebas dari pencobaan atau bebas dari kelemahan untuk tidak tergoda untuk jatuh dalam dosa. Enggak ada satu orang pun yang kuat di tempat ini. Pemimpin pun kita punya kelemahan masing-masing.
Tapi ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, saya melihat begitu besar perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menjaga hidupnya kudus. Ada satu prinsip yang saya dari dulu pegang, waktu dulu saya masih pacaran. Kita berdua komitmen prinsipnya seperti ini. Kalau kita pacaran, kita bingung kan mau standar kekudusan tuh kayak apa, boleh pegang apa, boleh pegang apa, tapi kita gak mau pusing dengan itu. Kita cuma bilang satu sama lain seperti ini, kalau nanti satu saat kita menikah dan kita punya anak, pikirkan deh apa yang hari ini kita lakukan, apakah kita akan izinkan untuk anak kita nanti diperlakukan seperti itu? Saya bilang sama Irawan waktu pacaran, saya bilang kayak gini, kamu perlakukan saya, tolong perlakukan seperti bagaimana nanti anak perempuanmu ingin diperlakukan di masa depan. Saya percaya enggak ada satu orang pun yang ingin dilakukan gak fair. Saya percaya enggak ada satu orang pun di tempat ini yang ingin diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Tapi perlakukan dirimu dulu seperti itu dan pasanganmu seperti itu. Peganglah prinsip dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kau tabur hari ini, itu akan menjadi sebuah warisan yang akan kau turunkan bagi generasimu nanti. Tapi kan saya masih sekolah, sekarang Cici kok jauh banget ngomongnya. Justru karena masih jauh, kau masih punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Daripada sudah terlanjur, memang ada kasih karunia yang bisa memulihkan. Tapi kenapa sih kita itu harus lakukan kesalahan dulu baru belajar? Kenapa enggak kita itu jadi teladan? Bukankah firman Tuhan minta kita untuk jadi teladan dalam masa muda kita? Amin. Dunia memang sekarang sudah banyak yang berubah ya. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan bilang salahnya dunia. Ya memang dunia dari dulu seperti itu. Selalu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang dunia ajarkan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi bersyukurlah kita hari ini, karena kita digembalakan di tempat yang mengerti benar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan sejak masa muda kita diajarkan. Hal-hal bicara tentang kekudusan seperti ini, jujur aja mungkin bagi banyak orang sebuah hal yang tabu. Gak mudah untuk diomongin. Gak mudah untuk bilang bahwa penyimpangan atau suka sesama jenis itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Banyak yang sudah mengkompromisasikan di luar sana. Yang menganggap itu gak apa-apa. Mungkin saja aku dilahirkan seperti ini. Hei, kebenarannya Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Firman Tuhan berkata, setiap manusia diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Jadi kalau engkau hari ini merasa bahwa hidupmu diciptakan memang untuk tidak seperti apa adamu sekarang. Kalau engkau wanita mungkin kau merasa aku seharusnya gak terjebak di tubuh ini. Aku ini merasa terjebak, aku harusnya seorang laki-laki. Atau sebaliknya, engkau lelaki terus engkau merasa terjebak di tubuh seorang wanita. Tuhan tidak pernah salah menciptakan engkau. Kalau Tuhan menciptakan engkau sebagai seorang wanita, engkau adalah wanita yang sesungguhnya, wanita yang utuh. Jangan samarkan apa yang sudah Tuhan buat, karya yang begitu indah, dengan mengikuti apa yang kata orang. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, untuk menjadi satu pasang. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Jangan dikorting-korting, jangan dikompromisasikan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Bahkan ada mungkin engkau yang merasa, hari ini apa yang engkau sedang struggle di dalam hatimu? Aku ini kenapa sih kecanduan banget untuk lihat pornografi? Apa memang Tuhan menciptakanku seperti ini? Tuhan tidak pernah menciptakanmu seperti itu. Tuhan justru rindu untuk memulihkanmu. Dan kalau kau merasa struggle yang kau miliki sekarang itu bisa sembuh dengan nanti kalau punya pasangan, kalau nanti pacaran atau married. Satu hal, pacaran atau pernikahan itu tidak bisa
tidak bisa menyembuhkan struggle-mu. Yang bisa menyembuhkan struggle-mu hanyalah keterbukaan dan pemulihan dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan rindu untuk memulihkan setiap orang-orang yang struggle di area tersebut. Saya sungguh-sungguh berdoa firman ini akan menjadi sebuah kemenangan bagi setiap orang yang struggle. Bukan hanya berakhir menjadi sebuah hukum boleh atau tidak boleh. Tapi ini menjadi sebuah prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang kita pegang sejak masa muda kita. Bahwa hidup kudus itu adalah mutlak. Hidup kudus itu bukan sesuatu yang mustahil. Hidup kudus itu bisa untuk kita sebagai anak muda menjadi teladan di area kekudusan. Kemudian sekarang pertanyaannya bagaimana sih untuk hidup kudus sejak masa muda? Saya ajak kita buka di 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat yang ke 21 sampai 22 saya bacakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Firman Tuhan ini berkata kalau barang siapa yang menjaga hidupnya, yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ya firman Tuhan berkata seperti itu, ia akan dipakai menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saya percaya setiap kita di sini mau dipakai Tuhan, bukan? Karena Tuhan terlebih dahulu rindu untuk memakai kita. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tapi bagaimana untuk menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia? Bagaimana untuk kita bisa menyucikan diri dari hal-hal yang jahat? Apa yang harus kita lakukan? Di ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Yang pertama, jauhilah nafsu orang muda. Apa sih nafsu itu? Nafsu orang muda itu apa sih? Nafsu itu seperti gini loh. Kalau kita lagi lapar, saya sering banget kalau lagi lapar ya, makanan apapun itu saya makan. Mau dia keasinan, kurang mateng mungkin, atau udah dingin, itu rasanya enak banget. Kalau ada yang lapar tolong ditahan sebentar ya, kita sebentar lagi selesai. Nafsu itu seperti itu, waktu lagi lapar, waktu lagi lemah, itu rasanya tuh menggebu-gebu, pengen makan apapun yang ada di depan. Tapi waktu udah makan, udah kenyang, ya udah selesai dan baru pikir, iya ya sebenarnya tadi aku gak seneng sama makanan itu. Rasanya keasinan, kemanisan, keaseman, udah dingin, atau kurang mateng dan lain-lain. Nafsu itu sama seperti itu. Nafsu itu sama seperti semangkuk sup kacang merah yang dilihat oleh Esau. Yang waktu dia lapar, dia berusaha bagaimana caranya supaya saudaranya Yakub itu memberikannya kepadanya. Seolah-olah kalau dia gak makan hari itu dia akan mati. Padahal loh, coba sih di sini ada nggak yang sekali nggak makan, skip 1 kali makan ada yang mati? Saya rasa nggak ada ya. Nggak apa-apa loh 1 kali skip makan, tapi seolah-olah itu hal yang paling urgent yang harus dia makan, semangkuk sup kacang merah itu sampai dia rela menukarkan dengan hak kesulungannya. Nafsu itu seperti itu. Yang hanya nikmatnya itu sesaat, tapi setelah itu yang muncul adalah penyesalan, intimidasi, rasa bersalah. Sama seperti kalau kita punya credit card, punya limit 100 juta misalnya, hari ini keluar dari tempat ini terus belanja di semua toko. Enak ya nggak bayar, cuma gesek. Tapi tunggu akhir bulan, akan ada billing tagihan untuk engkau bayar. Sama, nafsu itu seperti itu. Ketika lagi lemah, rasa ingin menikmati itu besar. Seolah-olah ini gak bisa kalau gak dinikmati, ini harus ini. Ini gak bisa kalau gak dilampiaskan, ini harus. Tapi setelah dilampiaskan ya sudah gitu aja. Kenikmatannya hanya sesaat.
Tapi dosa yang harus ditanggung itu sampai pada kekekalan. Makanya firman Tuhan bilang jauhilah nafsu orang muda. Anak muda itu bukan hanya full dengan energi dan potensi, tapi juga gairahnya itu sangat besar. Yang saya bilang di sini gairah bukan secara passion untuk melakukan hal-hal yang kita senangi atau hobi ya. Tapi gairah yang bergejolak di dalam diri kita sebagai anak muda yang disebabkan oleh hormon dan lain-lain. Tapi itu bukanlah excuse untuk kita bisa jatuh dan menikmati nafsu kita. Jauhilah, jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. Kita aja berdoa minta sama Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Tapi malah justru kita yang menyeret kaki kita untuk masuk dalam pencobaan. Dan ujung-ujung sering sekali menyalahkan iblis lah karena membawa kita dalam pencobaan. Padahal iblis loh belum ngapa-ngapain. Kadang dia geleng-geleng kepala, aku terus tugasnya apa? Jangan mau diri kita, hidup kita ditertawakan oleh iblis. Karena kita dengan mudah memberikan diri kita kepada nafsu kita. Karena kita dengan mudah memberikan diri kita masuk ke dalam pencobaan. Belajar dari Yusuf. Dia jauhi pencobaan itu. Punya hak enggak dia untuk ada dalam pencobaan itu? Ya mau bilang hak sepenuhnya juga enggak. Tapi toh bukan dia yang salah, dia yang digoda. Tapi dia memutuskan untuk lari. Jangan main-main dengan yang namanya pencobaan. Jangan menganggap diri kita ini kuat. Karena tidak ada satu orang pun yang kuat sebenarnya. Daging kita ini lemah, firman Tuhan bilang. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Kita masih tinggal dalam daging kan, kita masih numpang di tubuh yang penuh daging ini kan. Jadi tidak ada satu orang pun yang kebal dengan dosa, mau engkau pemimpin, mau engkau jabatanmu apapun, mau engkau umurmu berapa, usiamu berapa. Setiap orang punya kelemahan dalam dagingnya. Jangan turuti nafsu dagingmu. Karena yang akan kita tuai bukanlah kenikmatan, bukanlah kesenangan yang kekal. Jangan sampai kita itu punya masa muda yang bolak-balik bergumul di area intimidasi, rasa bersalah. Kalau seperti itu pemakaian Tuhan tidak akan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau itu terjadi di kehidupanmu, Army of God. Tuhan tidak mau. Makanya firman Tuhan bilang jauhilah nafsu orang muda. Lari dari pencobaan itu, lari dari nafsumu. Kalau engkau tahu ketika engkau lagi sendiri, engkau dengan mudah untuk jatuh dalam pencobaan. Ketika engkau mulai lemah, keluar dari kamar, jangan berlama-lama, jangan justru kunci pintu. Kalau perlu telepon pemimpinmu, cari pertolongan di tempat lain. Jauhi TKP yang akan bisa membuat engkau jatuh dalam dosa. Kalau engkau tahu, buat yang lagi pacaran, kalau berdua di tempat yang sepi, itu membuat gejolak di dalam hatimu itu melonjak-lonjak dan merasa ingin menuangkan, menumpahkan kasih sayang kepada pasanganmu secara berlebihan. Buru-buru jangan berduaan. Mampir di satu tempat, jangan di dalam mobil, pergi ke tempat yang ramai. Karena sebenarnya pencobaan itu kurang lebih waktunya 5-15 menit aja. Kalau engkau bisa lari, maka engkau akan selamat. Tapi kalau dinikmati, akan bolak-balik jatuh di dalam pencobaan itu. Jauhilah. Firman Tuhan dengan jelas berkata jauhilah. Jangan main-main api kalau nggak mau kebakar. Sama dengan jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan pencobaan. Kalau engkau nggak ingin mendapatkan hukuman sampai kekekalan. Karena ketika kita sudah jatuh di dalam pencobaan, pasti ada yang rusak kan diri hidup kita. At least pasti ada yang broken lah. Rasa aman kita, identitas kita. Dan kalau itu sudah rusak, memang kasih karunia Tuhan itu bisa memulihkan.
tapi pasti tidak akan bisa kembali seperti semula. Apa yang sudah rusak itu tidak akan bisa kembali seperti semula. Jadilah teladan lewat menjaga kehidupan itu tetap kudus. Dengan tidak main-main dengan nafsu, daripada kita menjadi teladan dalam kesalahan kita. Ya puji Tuhan kalau kita sudah tahu kita melakukan kesalahan dan hari ini lewat firman ini engkau dimerdekakan, kesaksian hidupmu pasti akan jadi berkat buat orang lain ketika engkau sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Tapi bagi engkau yang masih berjuang, teruskan perjuanganmu. Ada upah yang menanti. Dan perjuanganmu pun itu bisa jadi berkat buat orang lain untuk mereka juga kuat mempertahankan hidupnya untuk tetap kudus. Jauhilah, jangan main-main dengan nafsu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana untuk hidup kudus sejak masa muda? Kita lanjut baca firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di situ ada dikatakan, bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini poin yang kedua. Bergaulah dengan orang-orang yang murni hatinya. Murni hatinya itu bicara tentang apa sih? Murni hatinya itu artinya orang-orang yang tidak punya niat buruk buat kita. Orang-orang yang tulus, pengen kita untuk sama-sama menjadi lebih baik. Orang-orang yang tidak punya niat jahat buat kita, yang tidak akan menjerumuskan kita ke dalam pencobaan. Saya gak akan bosan-bosannya untuk ajak setiap orang yang belum bergabung di CG untuk join di dalam CG. Karena saya tahu di dalam CG ini adalah salah satu-satunya, bahkan kalau bisa saya bilang, satu-satunya komunitas terbaik yang di dalamnya engkau tidak akan dihakimi, engkau tidak akan dituduh, engkau tidak akan ditolak, tapi engkau akan dirangkul, diterima, sama-sama saling menguatkan, dan sama-sama saling mengenal kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itu yang akan menjadi pelita buat kaki kita setiap hari kita berjalan di dalam kebenaran untuk menjaga hidup kita tetap kudus. Di CG ada pemimpin-pemimpin yang care atas kehidupanmu. Jangan takut untuk terbuka kalau engkau punya struggle. Khususnya di area pornografi. Pemimpinmu tidak akan mengumbar masalahmu. Tapi mereka akan membawanya di dalam doa dan membantumu untuk lepas. Keterbukaan adalah awal mula pemulihan. Dan Tuhan tempatkan orang-orang baik di sekelilingmu, di komunitas yang baik, di dalam CG. Itu bukan hanya untuk sekedar menjadi sahabatmu, tapi mereka juga akan menjadi orang-orang yang akan membantumu ketika engkau membutuhkan pertolongan. Bersyukurlah kalau engkau hari ini sudah join di dalam CG. Tapi buat teman-teman sekalian, yang belum join di dalam CG, saya sarankan kalian segera cari CG, cari komunitas terdekat dengan kalian. Dan bergabunglah di dalamnya, karena dengan komunitas yang baik, firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Demikian sebaliknya saya percaya. Pergaulan yang baik akan pelan-pelan menghapus kebiasaan buruk kita. Joinlah di CG. Ada teman-teman yang juga sama-sama dengan kita semua berjuang bersama-sama. Saling menguatkan. Saya rasa gak ada alasan sih untuk gak join di CG. Apalagi kalau engkau tahu engkau butuh pertolongan. Bijaksanalah dalam memilih orang-orang yang kau percaya. Karena tidak semua orang bisa punya maksud yang baik dalam kehidupanmu. Kalau enggak mungkin firman Tuhan ngomong seperti itu. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan itu sangat detail dengan kehidupan kita. Bahkan sampai pergaulan kita loh diajarin gimana caranya.
Kalau sampai pergaulan pun Tuhan itu peduli. Saya percaya ada berkat juga kok di dalam pergaulan. Ketika kita memilih pergaulan yang baik. Benefitnya itu semua datangnya ke kita, jadinya ke kita. Saya nggak bilang terus join CG terus nggak boleh berteman dengan siapa-siapa ya. Ya nggak kayak gitu, tapi dengan CG, dengan teman-teman yang ada di CG, kau kan punya support system yang kau tahu ketika engkau lemah, ketika engkau butuh, engkau tahu harus lari kemana. Dan mereka adalah orang-orang yang seperti firman Tuhan bilang tadi nih, murni hatinya. Di Mazmur 24 ayat 4 dikatakan seperti ini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa engkau untuk mengenal Tuhan yang baik di kehidupanmu. Karena dengan mengenal Tuhan yang baik, kau akan terus dipimpin dalam kebenaran firman-Nya setiap hari. Joinlah di CG, ini sekalian promosi yang tidak ada habisnya. Karena saya pengen setiap orang untuk ada di CG. Bukan untuk jumlah atau angka, bukan. Ini demi kehidupan kalian supaya kalian bisa mengalami masa muda yang terbaik. Karena di CG bukan hanya persahabatan, tapi di sana juga dimuridkan, mengerti visi, mengerti apa yang harus kita bangun sejak masa muda kita. Amin. Jadi setelah ibadah buat yang belum join CG, bisa hubungi Bu CG di belakang nanti ya. Ini promosi terakhir saya. Kemudian bagaimana untuk kita untuk hidup kudus sejak masa muda? Yang ketiga, yang pertama jauhilah nafsu orang muda. Yang kedua, berjauhlah dengan komunitas yang baik. Dan yang ketiga, ini yang gak bisa enggak. Libatkan Roh Kudus. Untuk jadi pribadi yang kudus, kita harus punya standar kudus yang tepat untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Standar kekudusan yang paling tepat itu siapa sih? Ya dari pribadi yang kudus. Allah Roh Kudus. Namanya aja Roh Kudus. Pribadinya pasti kudus. Kalau kita pakai standar dunia, itu sudah banyak diaborsi standarnya. Pakailah standar kerajaan surga. Jadi kalau mau hidup kudus, kita butuh untuk bergaul dengan Allah Roh Kudus. Gak bisa enggak. Perlu satu pribadi yang akan menguatkan roh kita. Roh bergaul dengan roh. Kalau roh kita mau kuat, kita perlu pribadi Roh Kudus untuk menguatkan kita. Supaya kita nggak terus-terusan disetir oleh daging kita. Libatkan Allah Roh Kudus. Dia pribadi yang begitu lembut. Yang sudah ada bersama dengan engkau dari dulu. Engkau sadar tidak sadar, dia ada di sana. Di waktu engkau lemah, di waktu engkau mulai struggle dengan kelemahanmu, dia ada di sana. Sebenarnya dia sudah menguatkan engkau. Dia sudah bisik di telingamu, jangan lakukan itu. Tapi mungkin engkau nggak dengar, sampai akhirnya engkau jatuh dalam dosa. Allah Roh Kudus itu pribadi yang begitu lembut, yang rindu untuk terlibat dalam setiap kehidupan kita. Dia rindu untuk temenin kita dalam segala season kehidupan kita. Dan dia rindu untuk memulihkan hidup kita. Kita butuh seorang pribadi yang kudus untuk membantu kita. Untuk menjadi anak muda yang hidupnya kudus. Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran, dan standar kebenaran yang Roh Kudus itu standar yang kekal. Gak ada yang bisa ditawar lagi. Jadi waktu engkau lemah, kemudian di hatimu muncul sebuah kalimat, jangan teruskan, ayo lari, pergi keluar kamar. Itu adalah Allah Roh Kudus yang sedang ingatkan engkau, supaya engkau gak jatuh dalam dosa. Waktu engkau lagi berdua dengan pasanganmu, dan engkau mulai lemah, dan di hati berkata, ini gak benar ini, kita harus segera pergi ke satu tempat yang ramai, jangan berduaan di mobil atau jangan berduaan di rumah. Itu pekerjaan Allah Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang lebih dekat bahkan dari baju kita. Dia yang tahu kedalaman hati kita, dia yang tahu kelemahan kita bahkan sebelum kita sadar kelemahan kita apa. Roh Kudus tahu dan dia rindu untuk menuntun kita ke dalam kebenaran. Dia rindu kita untuk mengalami kehidupan yang kudus. Dia rindu untuk memulihkan hidup kalian. Dia rindu untuk membebaskan setiap struggle yang kalian alami hari ini. Kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Karena daging kita lemah. Kita butuh seorang pribadi yang kuat. Pribadi yang kudus. Pribadi yang tidak akan pernah lelah. Dan tidak akan pernah berhenti. Dan tidak akan pernah mau untuk meninggalkan kita. Yaitu pribadi Roh Kudus. Sebentar lagi saya selesai, saya undang PAW untuk maju ke atas. Hidup kudus sejak masa muda bukanlah sebuah hal yang mustahil. Dan saya percaya Tuhan menginginkan pemakaian yang besar atas kehidupan kalian dan sejak masa muda kalian. Tuhan rindu untuk memakai Anda dan saya. Dan firman hari ini, saya berdoa biarlah Tuhan yang berbicara di hati setiap jemaat Army of God. Agar mulai hari ini kita sama-sama ambil komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk melanjutkan perjuangan kita untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun ada di antara kita yang hari ini engkau tahu engkau struggle, mungkin engkau merasa aku sudah gak kudus. Izinkan Allah Roh Kudus untuk bekerja dengan lembut di hatimu. Izinkan Allah Roh Kudus untuk menuntunmu dan melepaskanmu dari setiap belenggu yang engkau hadapi sekarang. Dan bahkan segeralah cari pertolongan. Setelah ibadah ini, carilah orang yang kau percaya, pemimpinmu, teman di CG-mu. Mintalah bantuan untuk didoakan. Agar setiap orang didapati kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk semuanya bangkit berdiri. Saya berdoa biarlah pekerjaan Roh Kudus hadir dan nyata di tempat ini. Bahkan buat setiap teman-teman yang menyaksikan via live streaming. Siapkan hati kita. Kita undang Allah Roh Kudus untuk datang di tempat ini. Penuhi hati kita. Dan sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kami undang Engkau Allah Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Allah Roh Kudus, Hadir di tempat ini Tuhan. ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku
hadir Ku Tuhan. rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Angkat tanganmu, katakan ku sembah kudus Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di setiap hati Army of God. Izinkan dia tinggal di dalam hatimu. Izinkan dia menuntunmu dari hari ke hari dalam engkau melalui kehidupanmu. Izinkan dia mengubahkan hatimu. Izinkan dia memulihkan hatimu. Bergaulah dengan erat dengan Roh Kudus. Dia Allah yang begitu manis dalam kehidupan kita. Roh Kudus rindu ingin memulihkan kehidupan setiap Army of God. Nikmati waktu-waktu yang teduh bersama dengan Roh Kudus. Saya rindu untuk berdoa buat setiap kalian yang tahu hari ini engkau struggle, bolak-balik jatuh bangun di area kekudusan. Seolah-olah untuk hidup kudus itu sesuatu yang sangat berat untuk kalian lakukan. Hari ini firman Tuhan sudah berkata kekudusan sejak masa muda itu bukanlah hal yang mustahil, Army of God. Dan itu adalah bagianmu. Hari ini biarlah pekerjaan Roh Kudus nyata dalam kehidupanmu. Biar Roh Kudus memulihkanmu. Saya rindu untuk berdoa buat setiap kalian dimanapun kalian berada. Setiap orang boleh tundukkan kepala. Biar ini jadi waktu yang intim antara engkau dengan Allah Roh Kudus. Kalau engkau adalah orang yang struggle di area kekudusan, boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya rindu untuk berdoa buat setiap kalian. Terlebih dari itu, Roh Kudus rindu untuk memulihkan hidup kalian. Roh Kudus yang begitu baik rindu untuk memulihkan kalian. Buat setiap orang yang menaruh tangannya di dada, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini setiap belenggu yang mengikat kehidupanmu, yang membuat engkau selalu lemah dan jatuh bangun di area dosa itu, aku lepaskan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus mengalir hari ini di dalam hatimu, memulihkan hidupmu, dan akan menggandeng tanganmu. Mulai hari ini engkau tidak akan pernah sama lagi. Mulai hari ini engkau tidak akan hidup di bawah kutuk, tapi engkau sudah dibebaskan oleh darah Yesus yang sudah menebus hidupmu. Yang sudah mengirim roh penghibur, roh penolong untuk menolongmu menang atas setiap kelemahanmu. Nah, aku berdoa Tuhan, biar firman ini menjadi gada dan tongkat buat setiap kehidupan mereka, menjadi pelita yang akan menguatkan setiap kehidupan mereka. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan Engkau yang materaikan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini tidak hanya menjadi sebuah hukum, tapi firman ini memerdekakan setiap Army of God. Untuk mereka bisa menjaga hidup kudus sejak masa muda mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah
membuka mata rohani kalian satu persatu. Karena pulang dari tempat ini, waktu kalian meninggalkan ruang ibadah, kalian akan dapat janji dan kita akan materaikan sama-sama. Untuk itu siapkan hati kalian. Roh Kudus nggak mau kalian hanya melihat peperangan dan pergumulan ini. Tapi Roh Kudus akan buka mata kalian dan melihat tanah perjanjian. The real battle that you have to fight. Supaya kamu nggak fight in a wrong battle. Sebenarnya tanah perjanjian kalian apa? Masuk ke universitas terbaik? Tanah perjanjian kalian apa? Dapat koneksi. Tanah perjanjian kalian apa? Kenal dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dan kasih favor. Ada mimpi-mimpi dan ada cita-cita ilahi yang Tuhan mau kasih. Sehingga kalian lihat tujuan hidup. Kalian punya tujuan. Kalian punya purpose dalam hidup kalian. Dan mata kalian tertuju kepada purpose itu. Dan kalian lihat itu tanah perjanjian. Yang melimpah dengan susu dan madu. Sehingga waktu ada cobaan-cobaan seperti ini. Kalian gak ngerasa, aduh side track dan fight in the wrong battle. Come on army of God. Setiap dari Anda di tempat ini. Kalian gak akan pulang sia-sia. Kalian akan dapat visi dan mimpi dan cita-cita ilahi. Langit akan terbuka. Dan kalian akan mengarahkan mata kepada tujuan. Kalian akan berlari fokus. Kalian ngerasa, terlalu murah hanya untuk nafsu semangkok kacang merah. Saya tidak akan membuat diri saya jatuh. Sebelum sampai kanak-kanakan saya jatuh di peperangan yang sebenarnya bukan peperangan saya. Let me tell you guys. Area seks ini bukan pergumulan terbesar anak muda. So come on, don't get sidetracked. Harus hidup kudus. Sudah dengarkan firman Tuhan membekali kita semua. Tapi satu hal, Roh Kudus mau membuka mata kita semua sebelum kita pulang. Tuhan akan kasih mimpi, cita-cita masa depan yang penuh harapan. Saudara mau yang mau lambaikan tangan. Lambaikan tangan. So sama-sama dalam hitungan ketiga saya bilang angkat tanganmu. Kamu deklarasikan imanmu, kamu materaikan, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku akan masuk ke universitas yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan lulus dokter dengan waktu yang tercepat. Saya akan masuk ke spesialis, saya akan jadi lawyer, saya akan masuk ke dunia politik. Saya akan jadi businessman yang membawa dampak untuk 1000 gereja lokal 1 juta murid. Untuk 2030-300, saya akan terlibat di dalam visi kegerakan Tuhan. Kalian materaikan sama-sama di rumah ini. Karena rumah ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang melihat tanah Kanaannya dan akan mengalahkan setiap orang-orang dan giant-giant di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya! Are you ready to go home with God's promise? Angkat tanganmu, kita akan deklarasikan sama-sama. Angkat doamu dalam hitungan ketiga. Are you ready? 1, 2, 3, lift up your prayer. Angkat doamu. Tuhan, aku lihat tanah perjanjianku. Aku lihat tanah Kanaanku. Aku ngelihat hidupku diberikan favor oleh Tuhan. Penuh dengan madu. Susu melimpah-limpah. Anggurnya besar-besar. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan katakan aku akan berada di sana, maka aku akan berada di sana. If God say, I will make it big with Him, then I'll be there. I'll be there in the name of Jesus. Saya akan masuk ke kampus. Saya akan selesai dengan nilai terbaik. Saya akan masuk ke dalam pekerjaan. Sebelum saya lulus, saya sudah dapat tawaran pekerjaan. Akan ada orang-orang yang Tuhan kirim yang memberikan favor dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, deklarasikan imanmu. Angkat doamu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Maka kami materaikan Tuhan setiap doa-doa yang sudah terangkat. Dan kami percaya menuju kepada tanah perjanjian kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, persekutuan yang erat bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berdoa buat kami, menguatkan kami, dan membawa kami sampai kepada kemenangan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat penggembalaan. Allah Bapa mengasihi
kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus sampai kekekalan yang tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Selalu menguatkanmu, mengangkatmu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan memberikan pinjaman dan tidak meminjam-minjam. Apapun yang kau berbuat akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Maka pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dari sekarang sampai Maranatha, sama-sama katakan amin. Wah, terberkati banget ya kok sama ibadah hari ini. Luar biasa banget ya. Iya. Hari ini kita berbicara tentang kekudusan ya. Bener Jadi kok. ini bukan hal yang mudah ya, maksudnya menjaga kekudusan itu susah. Terutama Tapi anak muda ya kok. Bener, ya. tapi yang penting itu ketika kita intinya jangan lupa sama Tuhan lah. Apapun yang kalian perbuat, apapun yang ingin kalian lakukan ya, berdoalah supaya Tuhan yang menuntun, bukan daging. Bener ya. Bener banget. Nah, juga teman-teman setelah ibadah ini ada apa ya? Ada welcome lounge online ya teman-teman ya. benar. Jadi jangan lupa teman-teman jangan langsung leave, Benar. stay dulu ya, Yes. jangan langsung leave. Kita akan ada welcome lounge online, Oke. akan ada Zoom link Zoom yang akan di-post Yes. juga di grup di live chat ya kok Benar, ya, di benar live ya. chat. Jadi Di live ditunggu. chat. Jadi ditunggu ya buat teman-teman yang pertama kali hadir, kita Yes. pengen ketemu, pengen sambut teman-teman ya. Oke. Jadi stay tune ya, jangan langsung leave, tunggu dulu ya. Oke. Bener banget. Jadi kita mau sama-sama sambut kalian. Jadi biar kalian tuh juga merasa kalau kita ini keluarga kalian. Iya, Gitu karena ya. kita juga pengen kenalan nih dengan teman-teman yang pertama Bener. kali hadir secara online sekalipun gak ketemu langsung, tapi nanti kita bisa ketemu langsung di welcome lounge online Iya ya. benar ya. Jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah lagi. Jadi siap-siap Iya. hari Selasa untuk yang punya NIJ langsung buka GMS app-nya. Iya, dan hari Langsung Rabu. Iya, Ya. Rabu untuk yang Belum punya NIJ, langsung ya. nanti klik ambil tiketnya. Di Jadi- GMS Search Apps ya kok. Iya, Ya, benar. Jadi daftar dulu apps-nya gitu. Bener. Jadi Heeh. biar sama-sama kita bisa ibadah bersama-sama. Benar. Ya. Oke. Sip, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. See you and God bless you.